Teknologi ramah lingkungan. Bahan bakar bensin, LPG, batu bara, dan minyak bumi merupakan bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang ada di dalam bumi dan tidak dapat diperbarui, karena dibutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya. A. Pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan atau sering disebut dengan sustainable teknologi atau green teknologi merupakan bentuk penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan. Teknologi tersebut bertujuan untuk memberi kemudahan dan pemenuhan keperluan manusia. B. Aplikasi teknologi ramah lingkungan. 1. Teknologi ramah lingkungan bidang energi. A. Bahan bakar dari tumbuhan, biofuel. Biofuel adalah jenis bahan bakar alternatif yang berasal dari bahan-bahan organik. Biofuel yaitu dalam bentuk etanol. Sel surya dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik dengan menggunakan hidroponik PU sel atau sering disebut solar cell. Pada umumnya sel surya memiliki ukuran yang tipis, hampir sama dengan lembar kertas. Sel surya terbuat dari silikon Si yang dimurnikan atau polikritis silikon dengan beberapa logam yang mampu menghasilkan listrik. Pembangkit listrik tenaga air hydropower. Tenaga air atau hydropower menggunakan energi gerak, energi kinetik dari aliran air untuk menghasilkan listrik. Cara yang paling umum untuk memanfaatkan hydropower ini yaitu dengan membangun dan membendung sungai besar untuk membentuk tempat penampungan air. Air yang dibendung dialirkan melalui suatu pipa besar dengan debit atau laju tertentu untuk membuat turbin generator yang akan menghasilkan listrik. Generator terdiri atas dua bagian utama, yakni stator dan rotor. Stator adalah bagian yang diam yang terdiri atas lilitan kabel dan suatu silinder, sedangkan rotor adalah bagian yang berputar mengelilingi poros. Hydropower merupakan sumber energi terbarukan pertama yang digunakan untuk menghasilkan listrik. Selain itu, teknologi hydropower ini memiliki beberapa kelemahan, antara lain banyaknya lahan yang teralih fungsi dan pengaliran tempat tinggal penduduk, menyumbang emisi methan CH yang dilepaskan di udara akibat terurainya organisme yang mati dalam air dan mengganggu ekosistem air di daerah muara. Pembangkit listrik tenaga pasang surut air laut dan ombak ocean power. Kita juga dapat menghasilkan listrik dari energi pasang surut air laut dan ombak. Di beberapa pantai level tinggi air dapat naik turun hingga 6 meter bahkan lebih. Hal ini disebabkan pembangunan teknologi ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Alat mudah rusak akibat korosi oleh air laut, badai, dan di dunia hanya sedikit daerah yang cocok untuk dibangun teknologi ini. F. Pembangkit listrik tenaga angin, wind power. Ada dua jenis pembangkit listrik tenaga air yang saat ini dikembangkan, yaitu pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan yang dibangun di pantai. G. Geothermal. Energi geothermal merupakan panas yang tersimpan dalam tanah, lapisan dasar bumi, dan cairan dalam kerak bumi. Salah satu cara untuk mengambil energi geothermal ini dengan menggunakan sistem pompa panas geothermal air pump system. H. Fuel cell dan hidrogen power. Hidrogen merupakan unsur kimia paling sederhana dan paling banyak di alam semesta. Ilmuwan saat ini fokus untuk mengembangkan sel bahan bakar fuel cell yang menggabungkan gas hidrogen H2 dan gas hidrogen O2. Reaksi antar gas H2 dengan O2 menghasilkan energi panas yang tinggi sehingga dapat digunakan sebagai sumber listrik. Reaksi keduanya dapat dituliskan sebagai berikut.
2. Teknologi ramah lingkungan bidang transportasi. A. Kendaraan hidrogen. Kendaraan hidrogen merupakan kendaraan yang menggunakan hidrogen sebagai bahan bakar penggerak mesin. Di dalam kendaraan ini terpasang alat yang mampu mengubah energi kimia dan hidrogen menjadi energi mekanik. Alat tersebut bekerja dengan cara membakar hidrogen dalam mesin pembakaran internal atau dengan mereaksikan hidrogen dengan oksigen dalam fuel cell untuk menggerakkan motor listrik. B. Mobil surya. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya. Mobil surya merupakan mobil yang energi utamanya berasal dari sinar matahari. Salah satu contoh mobil surya adalah bus surya. Pengenalan bus ini sebagai alat transportasi umum bertujuan untuk mengembangkan alat transportasi yang ramah lingkungan. C. Mobil listrik. Mobil listrik merupakan mobil yang didorong oleh satu atau lebih motor listrik menggunakan energi listrik yang disimpan dalam baterai atau alat penyimpanan energi yang lain. 3. Teknologi ramah lingkungan bidang lingkungan. A. Biopori. Biopori dikenal dengan istilah teknologi lubang resapan yang merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan. Biopori sangat bermanfaat pada musim hujan. Biopori juga dapat menjamin ketersediaan air pada musim kemarau. Bisa juga untuk penyebaran penyakit yang disebabkan oleh adanya genangan air, seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Remediasi. Fitur remediasi merupakan penggunaan tumbuhan untuk menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau menghancurkan bahan pencemar baik itu senyawa organik maupun anorganik. Keunggulan teknologi fitur remediasi ini antara lain ramah lingkungan, biaya operasional rendah, mudah untuk diaplikasikan, aman digunakan, tanah dapat menjadi subur dan dapat membuat kualitas lingkungan menjadi lebih baik. C. Toilet pengompos. Composting toilet. Composting toilet merupakan toilet kering yang menggunakan proses secara aerob untuk menghancurkan atau mendekomposisi fases yang dihasilkan manusia. D. Pemurnian air. Water purification. 1. Pemurnian air sederhana. 2. Teknologi osmosis balik. 4. Teknologi ramah lingkungan bidang industri. A. Biopulping. Biopulping adalah teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. C. Perilaku hemat energi dalam keseharian. 1. Membudidayakan penggunaan sepeda atau berjalan kaki untuk kegiatan sehari-hari. 2. Mematikan kendaraan jika sedang tidak digunakan. 3. Mematikan lampu saat tidur dan saat siang hari. 4. Jika menggunakan pompa air listrik untuk mengalirkan air, penuhilah bak mandi dan tempat penampungan air dalam sekali waktu. 5. Membuat jadwal mencuci dan menyetrika. 6. Menggunakan air secukupnya saat mandi dan mencuci. 7. Jangan buang-buang kertas bekas begitu saja. 8. Memilih peralatan yang hemat energi.